Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Furqan Nur Wahid dari program studi ilmu komunikasi kelas B angkatan 22 dengan NIM 2202080041. Di sini saya akan sedikit membicarakan mengenai Islam. Secara bahasa, Islam diambil dari kata aslama yang artinya tunduk, patuh, pasrah, dan berserah diri. Islam juga terbentuk dari kata salima yang artinya selamat, sentosa. Kata aslama lah yang menjadi kunci makna dari Islam, yakni tunduk, patuh, dan taat. Adapun dalil-dalil Al-Quran yang membahas mengenai Islam, yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 19, yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Lalu ada juga dari Quran Surat Ali Imran ayat 85 yang artinya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Lalu ada juga dari Quran Surat Ali Imran ayat 67 yang artinya, Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Nah, itulah dalil-dalil Al-Quran yang membahas mengenai Islam. Lalu ada juga aspek-aspek ajaran Islam, yaitu akidah, akhlak, muamalah, dan ibadah. Akidah berasal dari kata aqoda yang artinya simpulan. Akidah dapat memutuskan apakah suatu tindakan itu benar atau salah. Akidah juga diartikan sebagai iman yang kuat dalam hati. Akidah secara spesifik ialah iman yang kuat terhadap Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. Akidah menjadi unsur terpenting dalam Islam dan menjadi basis inspirasi perilaku pergerakan-gerakan yang dilakukan oleh umat Islam. Pembagian akidah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan mukliyah. Quran Surat Al-An'am ayat 16 yang artinya, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang meragukan dirinya, mereka itu tidak beriman. Quran Surat Al-An'am ayat 16. Ayat tersebut menyebut penetapan rahma yang menjadi kualitas dirinya dengan menggunakan istilah kataba, yang arti asalnya adalah menulis. Kemudian dalam pemakaian bahasa istilah itu juga digunakan untuk pengertian menetapkan isbat, menentukan takdir, mewajibkan ijab, mengharuskan fardhu, dan tekad kuat, azm. Pemakaian demikian menurut Al-Asfahani karena sesuatu itu dikehendaki, kemudian dikatakan, dan terakhir dituliskan. Jadi kehendak itu menjadi titik awal dan tulisan menjadi titik akhir. Lalu lanjut kepada akhlak. Akhlak artinya tingkah laku, budi pekerti, dan tabiat. Akhlak didefinisikan sebagai situasi jiwa yang mengajak pada perbuatan yang dilakukan. Akhlak juga diartikan sebagai situasi jiwa yang mengajak pada perbuatan secara spontan.
Lalu, apakah ada perbedaan antara akhlak, moral, dan etika? Tentu saja tiga hal tersebut sangat berbeda, yakni secara maknanya, akhlak adalah perangai atau perbuatan kita. Sedangkan moral secara maknanya ialah nilai atau ketentuan baik dan buruk. Lalu etika adalah ilmu tentang baik dan buruk. Dari sumber atau dasarnya pun berbeda. Akhlak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan moral bersumber dari adat istiadat atau hasil kesepakatan bersama. Etika pun sumber dari adat istiadat atau hasil kesepakatan bersama. Lalu dari sifat atau nilainya pun berbeda. Akhlak bersifat universal dan abadi, sedangkan moral bersifat lokal dan temporer, etika pun bersifat lokal dan temporer. Jadi, tiga hal tersebut berbeda secara makna, sumber, dan sifatnya tadi. Adapun dalil-dalil tentang akhlak dari Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Adapun Quran Surat Al-A'raf ayat 199, yang artinya jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Lalu ada juga dari Quran Surah Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Data ini tidak mengungkap semua akhlak dalam Al-Quran, akan tetapi setidaknya sudah menjadi bukti bahwa ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak menuturkan butir-butir akhlak untuk kepentingan manusia. Dari data ini selanjutnya kita kelompokkan mana akhlak yang baik dan terpuji, mahmudah untuk dilaksanakan, dan mana akhlak tercela, mazmumah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Begitulah sekilas mengenai Islam dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.